Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding. Di sini saya akan membahas tentang UKK RPL ya, paket 3. Di sini judulnya adalah website galeri foto. Nah, di pengerjaannya sebenarnya ini simple aplikasinya, cuma CRUD foto aja. Nah, cuma di soalnya ini yang aneh adalah sangat-sangat tidak rapi ya. Di sini database-nya perpustakaan tapi judulnya galeri. Nah, di sini jadi kita perlu membuat dulu. Nah, database-nya juga sangat-sangat tidak sesuai dengan judulnya. Ini kasir, terus ininya website galeri. Kayak tidak tidak niat lah yang bikin soal. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita nanti bikin database sendiri sesuai dengan judulnya, yaitu website galeri foto. Oke, di sini saya menggunakan Whimsical. Ini kita rancang dulu aplikasinya seperti apa, jadi biar tahu nanti kita bikinnya bagaimana runtutannya. Oke, kalau di sini saya pakai Whimsical. Ini aplikasi gratis ya, UKK paket 3 ini, galeri foto. Oke, nah sebenarnya saya udah ngerjain yang UKK paket 4. Ini usernya sama, jadi ini nggak ada bedanya antara role user sama detail user. Ini sama, kita copy aja. Oke, nah ini tabel yang pasti kita butuhkan nanti. Jadi di sini ada akses, jadi dia aksesnya jadi administrator atau user biasa. Nah, rencana saya galeri foto ini akan saya kembangkan menjadi seperti Instagram. Jadi ada orang yang menggunakan lalu mengupload foto-fotonya. Jadi seperti sosmed lah, tepatnya Instagram lebih fokusnya. Nah, ini kita atur dulu rancangan database-nya. Ini ke sini, ID user. Oke, jadi ini relasinya one many to one. Ini ya, jadi yang lingkarannya setengah itu many, yang full 1. Terus ini bukan ke sini. Nah, terus ini usernya one. Usernya banyak 1, dia bisa banyak user. Oke, terus ini 1 one to one ya, soalnya 1 user hanya punya 1 detail user. Bentar, ini kebalik, 1 user memiliki banyak role. Nah, begini, balik, sorry. Nah, seperti ini untuk rancangan dasar. Lalu user bisa melakukan update foto ya. Terus di sini bentar, saya kok bingung, warnanya kita ganti biru. Nah, ini tabel fotonya. Nah, fotonya itu ada name, terus foto, lalu keterangan. Jadi ada penjelasannya atau caption lah, lebih mudahnya keterangan aja, keterangan. Lalu ada kategori, terus ada apa lagi ya, nama, foto, kategori, lalu apa lagi ya, udah ini aja yang simpel aja. Mungkin kalau punya kalian bisa ditambahkan komentar atau apa, bisa.
Nah, ini tak buat simpel dulu, ini tak hapus row. Nah, jadi cuma ada ini. Terus ini harusnya ada origin key nya. Nah, itu yang lupa, ID user. Jadi siapa yang upload itu ketahuan, integer. Aduh. Oke, delete. Nah, ini berrelasi dengan user. Oke, seperti ini. Terus ini jadi satu user bisa memiliki banyak foto. Oke, kita rapikan. Nah, jadi database-nya sebenarnya simpel seperti ini. Kalau misalkan kategori bisa ditambahkan juga boleh, misalkan seperti ini. Jadi ini tabel baru, terus ini kategori, ID, integer, terus name, nama, terus ini string. Jadi di sini bukan lagi kategori tapi ID kategori. Bentar. ID kategori seperti ini. Kita hapus, delete row. Nah, oke. Terus kita buat satu kategori bisa lebih ya. Jadi satu foto bisa memiliki banyak kategori. Satu foto bisa memiliki banyak kategori. Kembali. Oke. Jadi satu foto bisa memiliki banyak kategori. Kategori juga bisa banyak. Nah, ini harusnya many to many. Nah, biar tidak tabrakan, kita bisa tambahkan baru seperti akses ini ya. Jadi di sini ini di copy aja isinya. Nggak bisa. Harus dihapus saja. Delete. Nah, kita copy ini. Copy, paste. Kayaknya seperti ini aja deh. Ini aja dulu. Nanti kalau ada revisi kita ubah sama-sama nanti. Oke. Tapi nggak bisa. Soalnya nanti di kategori ini banyak. Coba aja. Nah, di sini kita buat ulang aja. Tabel, terus kategori, ID. Jadi sebenarnya yang jadi kategori yang ini, yang baru. Nama, string. Nah, terus nanti di sini ini kita buat jadi ID foto, integer, lalu ada ID kategori. Ini integer seperti ini. Jadi ini hanya sebagai penengah saja yang jadi penghubung. Soalnya nanti satu foto kan biasanya banyak kategori. Gitu, itu yang saya pikirkan. Oke, sudah. Nah, ini. Jadi ini one to many, terus di sini juga one to many. Oh, kembali. Oke, seperti ini. Ini kita taruh sini aja biar enggak terlalu panjang. ID. Nah, jadi ini enggak perlu ID kategori lagi. Ini langsung ke sini. ID foto. Ini jadi dihapus saja. Delete row. Oke. Terus ini
dengan ID kategori. Sudah seperti ini. Nah, ini adalah rancangannya seperti ini. Ya, ID nah, ini baru nyantol. Oke, kita rapikan biar nggak bingung. Oke, seperti ini rancangan database-nya. Nah, kita akan buat project menggunakan Laravel. Kalau udah siap ini, oh iya, selanjutnya kita bikin menunya dulu. Kita bikin setidaknya rancangan menunya ada apa aja. Kita bikin ini untuk dashboard. Kita menu, lalu dashboard. Di sini ada dashboard, terus ada data foto, data user, lalu ada data foto, terus ada laporan. Jadi nanti biar ada download outputnya lah intinya. Sebenarnya hanya itu aja. Nah, terus selain dashboard di sini harusnya yang sejajar ada login, register, terus ada juga landing page. Nah, saya inginnya nanti di landing page ini muncul foto-foto yang banyak like-nya, atau belum bisa sih kalau ada like, foto-foto yang terbaru itu aja. Soalnya di sini belum ada like ataupun komen. Apa, kita buat seperti ini dulu aja, kalau ada waktu kita tambahin. Soalnya UKK sepertinya bulan Februari. Oke. Nah, menunya ini aja, simple kan? Nah, simple ini 3 hari jadi. Atau enggak kalau pakai Laravel itu 3 jam atau 4 jam jadi. Oke, sekarang kita langsung aja buat di Laragon. Kita buka Laragon ya, kita pakai Laragon di sini. Langsung aja klik menu, lalu quick app Laravel. Di sini langsung aja buat nama projectnya galeri foto. Oke, klik OK. Nah, kita tunggu aja, masih running. Ini tergantung dari internet kalian, jadi kalian harus on internetnya. Oke, kita tunggu. Nah, sambil nunggu ini kalian bisa siapkan beberapa template. Dashboardnya kita pakai admin LTE, jadi kalian tinggal browsing aja admin LTE ini. Jadi kalian tinggal download saja. Ini ya, reviewnya bagus, templatenya ada beberapa yang gratis ini download. Kalau ini yang berbayar sepertinya. Oke, itu jadi saya pakai admin LTE. Nah, ini udah selesai sepertinya. Nah, tandanya kalau udah selesai itu muncul link di sini, dan semua ini down. Pastikan sudah down semua dan library-nya sudah terinstall. Kalau udah tinggal dicoba, diklik galeri foto, nanti akan jadi seperti ini. Oke. Nah, admin LTE silahkan download dulu. Lalu untuk landing page saya carinya di Themlog. Nah, ini tempat untuk download tema HTML yang versi gratis. Yang aslinya berbayar, cuma ada cracknya gitu loh mudahnya. Ini tidak disarankan untuk yang udah bisnis ya. Kalau untuk belajar masih bisa, tapi kalau untuk komersial saya tidak menyarankan. Oke, silahkan langsung aja kita cari, misalkan apa ya, foto udah ya. Nah,
kita cari yang dia nampilin foto-foto HTML ya. Kita cari yang HTML, advanced search. Bentar. Nah, ini banyak iklannya karena website gratis. HTML template. Kita cari yang ada galeri-galerinya. Nah, ini kayaknya bagus deh. Ini, tapi enggak deh, bentar. Cari dulu. HTML, keywordnya galeri ada nggak ya? Nggak ada. Foto. Nah, ini kayaknya bagus ini untuk apa? Previewnya, kita lihat previewnya di Theme Forest. Nah, kalau untuk komersial mungkin bisa beli di Theme Forest ya. Masih ada nggak ini? Kadang-kadang templatenya udah nggak ada. Oh, ini masih ada. Ajak main personal portfolio. Jadi nanti kita modifikasi. Nah, ini kita pakai ini nanti. Ini kita potong-potong. Mungkin kita kasih judul aplikasi kita. Lalu langsung kita potong yang foto ini. Nah, portfolio ini kita ganti galeri. Terus kategori nanti juga bisa kita bikin seperti ini. Oke, seperti itu. Atau enggak kita setting seperti ini juga bisa. Oke, kalau udah cocok dengan ini, silahkan aja langsung di copy salah satu link. Dia langsung download sih biasanya. Kalau enggak ya diklik dulu ini close saja, jangan sampai di yes ya, soalnya itu bahaya. Silahkan di start download. Oke, landing page kita atur di akhir. Kita harus mengatur di dashboardnya dulu. Mungkin nanti tutorialnya akan terpisah antara dashboard dengan landing page nya. Jadi saya dulukan dulu untuk yang dashboardnya. Oke, sekarang yang pertama kita buka Visual Studio Code. Oke, ini Visual Studio Code-nya masih proses. Kalau saya pakai VS Code ya, kalau kalian bebas mau pakai Sublime atau Notepad mungkin boleh. Nah, di sini ini adalah file Laravel ya, udah bawaan. Yang pertama kita atur dulu database-nya. Nah, Laravel itu ketika kalian create dengan Laragon, itu database-nya sudah langsung terbuat. Tapi kita juga harus menggantinya dulu di sini, sesuaikan dengan nama project. Misalkan nama projectnya galeri foto, jadi di sini kita juga tuliskan galeri foto seperti ini. Terus app name-nya kita coba ganti jadi Instagram. Apa ya namanya? UKK Instagram. Gini aja. Oke. Ini nggak boleh ada spasi ya. Jadi seperti ini. Atau enggak kalau ada spasi pakaikan petik di sininya. Ini bisa UKK spasi Instagram. Seperti ini. Nah, INV seperti itu sudah selesai. Pastikan koneksinya benar, portnya benar, dan Laragonnya sudah terunning. Kalau tidak terunning nanti tidak bisa mengirim migrationnya. Selanjutnya kita buat database di migration ya. Di Laravel itu sudah ada usernya, jadi kita tidak perlu mengatur lagi usernya. Mungkin perlu tambahan itu apa tadi di rancangan ya. Di rancangan kita ada profil foto, jadi ini untuk menyimpan link untuk fotonya. Oke, kita tambahkan itu aja.
di bawahnya password, string, profil foto. Jangan lupa kasih null label. Oke, seperti ini. Jadi fotonya tidak harus diisi, dia sudah no label, jadi bisa tidak terisi. Kalau tidak dikasih ini, maka dia wajib diisi ketika memasukkan data baru. Nah, sekarang kita buat migration baru untuk detail user, ya kan? Nah, ini detail user sama role dan akses. Oke, ini tak kasih urutan biar nanti kalian nggak error ya, soalnya harus runtut. Yang pertama ini 1, terus ini 2, lalu ini 3, 4, ini dulu 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ini udah tak kasih angka biar kalian tidak salah urutan. Kenapa kok tidak boleh salah urutan? Karena ini menyangkut referensi database atau relasinya database, origin key itu. Nah, triknya adalah tabel yang paling banyak dirujuk atau menjadi sumber dari tabel lain itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini user itu banyak digunakan di tabel lain, makanya dia harus ada dulu. Baru setelah itu akses ini juga jadi rujukan dari role. Oke, sebenarnya bebas mau detail user dulu atau akses dulu. Yang penting tabel yang dirujuk itu sudah dibuat. Seperti itu, sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, langsung aja kita buat di sini menggunakan terminal ya. Kita buat pakai terminal. Lalu di sini kita buat dengan menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan Make Model. Jadi kita buat modelnya ini harus huruf besar ya. Make model akses min m. Jadi sekalian sama migrasinya. Nah, seperti ini. Ini udah terbuat 2 file, model dan migration. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal isi aja. Di sini udah ada ID. Lalu di sini kita kasih name, string apa ya tadi ya di database di perancangan, menu, bukan menu sih harus ini, nggak apa-apa sih menu, hak akses kayaknya, hak akses gitu aja lebih nyambung, hak akses. Oke. Jadi nanti isinya dia sebagai user biasa atau sebagai administrator yang bisa menghapus user, bisa mensuspend ketika melakukan pelanggaran. Oke, kayak gitulah intinya. Nah, selanjutnya akses sudah, kita buat role, tinggal diarahkan ke atas lalu klik role. Seperti ini role-nya udah, terus kita tinggal masukkan tabel. Nah, ini pakainya unsigned karena ini nanti untuk relasi ke user yang lain. Ini ada ID user, terus ini unsigned integer ID access. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini kolomnya udah terbuat. Selanjutnya karena ini berelasi, kita buat tabel for key ID user ya. Jadi yang di sini kunci tamunya ID user, dia nyambung ke reference ID on, tabelnya di mana? Tabelnya ada di users. Oke. Nah, penamaan ini ngikut ke sini. Jadi namanya sama dengan ini. Oke, selanjutnya yang akses jadi sama tabel foreign ID access reference ID on
akses. Oke, masalah. Oke, seperti ini. Ini jadi relasinya udah terbuat. Selanjutnya kita buat baru lagi untuk yang selanjutnya kan 23 udah, yang keempat ini agak panjang. Kita buat detail. Nah, di sini untuk membuat underscore ini kalian nggak perlu tuliskan, jadi tinggal kalian buat hurufnya besar. Misalkan detail user kan ada 2 kata, jadi detailnya D nya besar, usernya U nya besar, seperti ini. Nanti dia akan membuat sendiri detail user dengan underscore nya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja apa yang ada di user. Bentar, ini ya. Ini tak pindah dulu ke layar satunya biar tidak buka-buka. Oke. Nah, pertama pasti for region key nya tabel unsigned integer id user lalu ada nama lengkap, ini string, terus ada alamat, terus ada nomor telepon, tanggal lahir. Selanjutnya jadi date tgl lahir, tabel baru nick. Sebenarnya nick harusnya di awal sih ya, tapi nggak apa-apa. Nick kita bisa pindah ke atas. Oke, seperti ini. Jadi ini semua nggak wajib. Yang wajib adalah hanya ID-nya saja. Kita buat unsigned null label. Jadi ini kita buat null label. Oke, ini. Jadi data-data ini akan terbuat secara otomatis. ID-nya ya. ID-nya nanti akan sama dengan user ini. Jadi ketika user ini nambah baru, detail user ini juga harus tambah. Nah, query-nya bagaimana? Nanti kita akan praktekkan. Oke, selanjutnya detail user udah. Terus selanjutnya ada kategori. Kita buat untuk kategori. Oke, ya, kategoris dollar tabel name, string nama. Oke, diingat-ingat ya, ini nama. Oke, sudah. Terus kita buat selanjutnya untuk foto. Oke, foto ini berelasi dengan, bentar, jangan lupa setelah bikin di detail user tadi ya, sorry kelewatan, kita harus bikin for region id user lalu reference id on users. Oke, jangan lupa ini. Selanjutnya di foto, kita kembali lagi ke foto, ada id user lagi, tabel unsigned integer id user.
tabel string nama, terus string fotonya, link fotonya ya, maksudnya ini di sini ada foto, ini linknya, terus tabel string teks saja keterangannya biar captionnya bisa panjang, teks keterangan. Oke. Terus kalau udah kita buat relasinya, dollar tabel foreign di user ya, user, lalu ada reference ID user, kok user on users. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, setelah foto udah, tinggal yang terakhir adalah, nah, ini harusnya kategori detail. Kita buat tabel yang bernama kategori detail, kategori detail aja, kategori detail. Oke, kategori details. Nah, di sini fungsinya sebagai penengah yang harusnya many to many, karena sulit untuk diimplementasikan. Saya pakainya pasti one to many. One to many atau one to one itu masih mungkin lah saya implementasikan. Oke, string string sih, unsigned big integer, ada ID foto sama ID kategori, unsigned big integer, ID kategori. Udah. Terus tabel foreign, nah ini kita bikin dua ya, jadi ada ID foto, ada reference ID on foto. Tabel foreign ID kategori, reference $ID on ID kategori. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita udah bikin ini, jadi kita bikin tabelnya itu lewat codingan ya, kalau di Laravel itu tidak melalui database-nya secara langsung. Kalau udah kita buat, kita tes apakah sudah berjalan, dan sekalian sama ngirim ke database-nya settingan ini dengan cara php artisan migrate. Oke, ini ada error, failed to open reference tabel foto connection alter kategori details and cannot ID foto. Foto seharusnya ya, ini ya salah kayak gitu, harus teliti, harusnya tabelnya namanya fotos. Nah, kalau salah seperti itu kita harus menggunakan refresh. Yang error tadi harus dihapus manual. Caranya adalah dengan membuka database yang ada di Laragon. Kita open aja, lalu kita langsung ke galeri foto. Di galeri foto ini kita rollback aja, migrate rollback. Jadi kalau refresh itu untuk menjalankan ulang, kalau rollback menarik semua tabel yang udah terbuat.
nanti akan sisa satu kalau nggak salah. Nah, sisa satu harusnya migration ini. Nah, ini karena tadi kategori detail error, kita harus melakukan penghapusan secara manual. Nah, kalau udah kita jalankan lagi migrate. Oh, masih error lagi. Kita baca ID kategori connection. Oh, ini harusnya kategoris. Sorry, yang terakhir sudah nggak fokus. Kategoris. Ya kan, kategoris. Oke. Ini kita rollback lagi. Kalau kesulitan dihapus saja databasenya. Drop, oke. Terus kita lakukan migrate. Nah, dia akan tanya apakah mau buat database galeri foto, klik iya aja. Nah, ini baru berhasil. Seperti ini. Sini cara untuk bikin migration untuk video kali ini. Nah, untuk project kita hari ini itu aja. Kita masih nyeting database ya. Berikutnya akan saya jalankan untuk yang CRUD sederhananya. Oke, segitu aja untuk hari ini. Terima kasih.